Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Pagi ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dalam doa kami, bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya rencana Tuhan yang baik terjadi atas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan kami taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Tertulis demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, para sarjana sastra berbagai bahasa sekarang ini semakin mempunyai banyak peluang untuk menjadi penerjemah online internasional. Ada banyak lowongan yang tersedia untuk menjadi penerjemah yang bisa didapatkan melalui internet. Dan ada komunitas penerjemah yang saling membantu satu sama lain apabila ada kata-kata yang sulit untuk dicari padanan katanya dalam bahasa lokal. Berbicara tentang penerjemahan, ada satu prinsip yang selalu wajib dipegang oleh penerjemah, yaitu harus dapat menyampaikan maksud dari tulisan dengan tepat. Jangan sampai terjadi kesalahan yang menyebabkan pesan yang sebenarnya tidak tersampaikan. Itulah inti dari tugas seorang penerjemah, yaitu menyampaikan dengan tepat dan jelas maksud yang ingin disampaikan oleh seorang penulis atau pembicara. Seperti ibarat seorang penerjemah yang mempunyai tugas utama menyampaikan maksud penulis dengan tepat dan dapat dimengerti. Demikianlah kita semua sebagai orang-orang percaya mempunyai tugas untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang dengan jelas dan dapat dimengerti sesuai dengan kehendak Tuhan atas kita. Dalam ayat 3 dan 4 dari 1 Tesalonika 2 ini terkandung sebuah prinsip kebenaran yang hendaknya kita selalu pegang, yaitu bahwa tujuan hidup kita bukanlah untuk menyukakan manusia, tetapi menyukakan hati Tuhan. Seringkali kita menghadapi dilema, apakah kita sebaiknya menyampaikan tentang kabar Injil kepada seseorang? Apakah sebaiknya kita mengatakan tentang firman Tuhan kepada teman atau sahabat kita? Atau apakah kita harus menegur seseorang atas suatu perbuatannya yang tidak benar? Dilema yang kita hadapi disebabkan karena kita tidak ingin menyakiti hati orang lain. Kita cenderung ingin membuat orang lain senang dan tidak membenci kita. Dan karena itulah kita jadi terhalang untuk memperkatakan tentang kebenaran dan keselamatan di dalam Kristus. Namun dalam ayat-ayat ini saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan mengenai apa yang menjadi prinsip kita sebagai orang beriman. Kita harus menyampaikan maksud Tuhan, karena kita yang mengerti, orang lain belum mengerti. Dan kita harus menyampaikan itu dengan tepat dan jelas. Jangan biarkan orang lain berjalan menuju kebinasaan. Tegurlah dan sampaikanlah firman Tuhan, karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Situasi dunia di mana kita hidup sekarang ini membuat banyak dari kita orang percaya menjadi lebih banyak berdiam dan tidak berbicara tentang Kristus. Tapi mari saudara, jangan biarkan hal ini terjadi pada kita. Laksanakanlah amanat agung, sampaikanlah kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus
kepada orang-orang di sekitar kita yang kita temui melalui perkataan dan perbuatan kita. Mungkin orang-orang tidak akan senang terhadap kita. Mungkin akan ada penolakan, akan ada kebencian terhadap kita. Tapi mari tetap lakukan tugas kita sebagai terang dan garam dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut bila orang-orang tidak senang terhadap kita. Takutlah kalau Tuhan yang tidak senang atas kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampaikanlah pesan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, karena itu menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami, agar kami hidup untuk menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu, bukan untuk menyenangkan hati manusia, karena hidup kami ini berasal daripada-Mu, dan tujuan hidup kami adalah untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani berbicara, menyampaikan tentang kebenaran-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang penuh dengan belas kasihan atas jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, sehingga kami melakukan tugas kami karena dasar kasih dan kerinduan agar semua orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami untuk selalu melakukan kehendak firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, pimpin dan sertai kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, berbagai persoalan masalah, agar Tuhan menjamah memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan, kesembuhan terjadi, pertolongan yang ajaib terjadi atas hidup kami. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.